Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumi liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, panjatan puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dengan bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana amalan-amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Karena itu marilah kita bersama-sama tingkatkan volume ketakwaan kita kepada Allah sehingga amalan kebaikan kita menjadi lebih berat dari mungkin kesalahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad yang berjudul dengan Kitabul Hikam, yaitu untayan-untayan kata hikmah yang diucapkan oleh beliau. Beliau ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad sangat masyhur, khususnya di kalangan kita orang-orang Indonesia ya. Bahkan sampai ada itu Ratibul Haddad, jadi susunan wiritan yang beliau kumpulkan dari awal sampai akhir, tentu berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Biasanya di pondok-pondok itu dibaca. Di sini beliau berkata yang pertama, al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihdad da'iratain. Seorang manusia ketika dia berpegang teguh dengan kebenaran al-haq, maka dia tidak akan sepi, tidak akan jauh dari dua kondisi. Jadi kalau ada orang memegang teguh kebenaran, kondisinya mesti salah satu dari dua hal. Yang pertama, imma dairatul rahmah, ada kalanya dia berada di dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu wa taala, daerah rahmat kasih sayang Allah, au dairatul hikmah, atau lingkup hikmah. Jadi bisa jadi dia mendapatkan rahmat atau mendapatkan hikmah. Rahmat itu kasih sayang, hikmah itu ilmu, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu, pokoknya manusia itu kalau bersama kebenaran ada kalanya berada dalam dua hal itu tadi. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah, barang siapa yang hari ini berada di dalam lingkup kasih sayang Allah, kana ghadan fi dairatil fadli, berarti esok hari berada di dalam lingkup keutamaan. Jadi kalau setiap hari sudah mendapatkan rahmat dikarenakan dia berpegang teguh dengan kebenaran, maka seterusnya dia akan menjadi orang yang mulia. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adl. Dan barang siapa yang saat ini berada di dalam daerah atau lingkup hikmah, maka esok hari dia akan berada dalam lingkup keadilan. Jadi dia akan menebarkan keadilan tuh pada orang lain karena dia sudah mempunyai hikmah, mempunyai ilmu. Tidak mungkin seseorang akan berlaku adil pada orang lain kalau dia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai hikmah. Waqala, beliau juga berkata dalam kesempatan yang lain, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsihi. Tidaklah seseorang yang menempatkan dirinya di hadapan Tuhannya
sebagaimana mestinya. Jadi dia menempatkan posisi dirinya, jiwanya, akalnya, perilakunya, semuanya di hadapan Allah sebagaimana mestinya seorang hamba. Jadi dia kalau ada kewajiban dia lakukan, kalau ada larangan dia tinggalkan. Pokoknya sebagaimana mestinya. Orang yang seperti ini memposisikan dirinya di hadapan Allah sebagaimana mestinya seorang hamba, maka dia tidak akan meninggalkan sedikit pun kesempurnaan. Jadi orang tersebut termasuk dalam kategori al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Loh kok bisa sempurna? Apakah tidak ada dosa sama sekali? Bukan begitu. Yang tidak ada dosa sama sekali memang para nabi dan rasul. Selainnya sangat mungkin kalau berbuat dosa dan maksiat. Jadi ketika dia memposisikan selayaknya hamba kepada Allah, maka dia predikatnya adalah manusia yang sempurna. Tentunya ya orang yang mendapatkan predikat seperti ini tidak semua orang. Tidak hanya sekedar KTP-nya bertuliskan Islam, akan tapi dia melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baik dia suka ataupun tidak suka, merasa ringan atau merasa berat, akan tapi karena itu perintah Allah, maka dia yang didahulukan adalah ucapan sami'na wa ata'na. Beliau juga berkata dalam kesempatan yang lain, an-naim yuqaf wal ghafil yudzakkar. Orang yang tidur terlelap dalam nikmatnya dunia ini sampai tidak sadar kebenaran di depannya, bahwa di sana ada yang hak kemudian dia tinggalkan, bahwa di sana ada yang buruk kemudian dia lakukan, dia terlena dengan dunia, berkecimpung dalam dunia. Maka orang seperti ini yuqadhu adalah disadarkan, dibangunkan. Jadi kalau ada orang mungkin kita ada ya teman kita bergelimang dengan harta kaya luar biasa sehingga kewajiban-kewajiban dia tinggalkan, kemaksiatan dia lakukan. Jadi kekayaannya mungkin dibuat dugem, ya dibuat foya-foya, dibuat untuk minuman keras atau untuk nyabu-nyabu. Maka orang seperti ini kita harus mengingatkannya, menyadarkannya bahwa sekarang Anda sedang terlelap. Anda sebenarnya ini bermimpi, ayo bangun, hilangkan semua itu. Kemudian orang yang lalai maka diberi peringatan. Jadi dia mungkin tahu memang bahwa Islam telah melarang ini dan itu, bahwa Islam menyuruh ini dan itu, mewajibkan sholat, dia tahu, sadar gitu. Melarang untuk berzina, melarang untuk minum-minuman keras, dia tahu, sadar memang. Cuman dia lalai. Tidak sedikit Pak ya, orang yang lulusan pondok pesantren namun pada akhirnya jadi freeman, namun pada akhirnya justru jadi sampah masyarakat. Artinya ada oknum santri lah gitu. Dulunya di saat santri kerudungan, menggunakan hijab dan yang lainnya, pas pulang jadi penyanyi Pak, buka aurat. Ada hal seperti ini, ada. Nah, dia sedang lalai. Mereka bukannya nggak tahu kalau ini adalah haram. Mereka bukan nggak tahu bahwa melenggak-lenggok di hadapan manusia dengan mendapatkan saweran uang. Mereka bukan nggak tahu bahwa itu hukumnya haram. Tahu mereka, tapi mereka sedang lalai. Karenanya perlu diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Ketika dua manusia ini, yang pertama terlelap dan yang kedua adalah orang yang lalai, diperingati kok tidak mempan, disadarkan tidak bisa juga, maka kata beliau fahuwa mayyitun, maka dia adalah orang mati. Artinya gimana? Ya udah, biarkan
dalam sebuah hadis. Hadis kan menyebutkan barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya jika ia mampu. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Setelah itu ya wis tinggalkan. Sudah dinasihati nggak bisa, dirubah dengan tangan nggak bisa, maka kita akan berdakwah pada yang lain. Dan tugas kita hanyalah menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Tidak boleh memaksa orang lain. Jangankan dalam ini, beragama sekalipun itu juga tidak boleh kita memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbih. Beliau kemudian menjelaskan bahwa orang yang bisa menerima nasihat adalah orang yang memang membuka hatinya. Kalau hatinya sudah ditutup, maka susah untuk kemudian kita berdakwah. Contohnya begini, ada ember kosong ditaruh di depan rumah di saat sedang hujan deras-derasnya kayak tadi. Kalau diletakkan dengan cara yang benar, ya, lubangnya ada di atas, maka ember itu akan terisi air, bahkan penuh. Tapi kalau ditaruh dengan cara tengkurap, maka air tidak masuk sama sekali. Bahkan setelah hujan deras kemudian kita angkat, dalamnya masih kering karena hatinya tidak membuka. Karena ada orang yang seperti itu, Pak. Ketika kita berdakwah, Pak jangan seperti ini, Pak. Kemudian dia bilang, Mas kalau mau khutbah Jumatan, Mas. Terus bilang lagi, Mas di sini bukan masjid, Mas di sini bukan taklim. Jadi dakwah dikiranya hanya ada di masjid hari Jumat ketika taklim. Jadi seperti ini, manusia ada yang begini, Pak. Nah kalau sudah begitu, ya sudah, tugas kita sudah berdakwah selesai. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah bisa menerima ibrah, ya, menerima ibrah suatu nasihat pelajaran kecuali orang yang memang ingin mau bertobat. Kalau di hatinya memang tidak ada keinginan, ya susah juga gitu. Makanya kita ya nyari lain dakwahnya sambil tetap memberikan nasihat-nasihat walaupun dia tidak mau. Berikutnya beliau juga berkata, waqala kaifa yakunu minal mu'minina man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Bagaimana mungkin ada orang yang beriman tapi dia lebih memilih ridha atau kerelaan makhluk daripada kerelaan Allah. Dia memilih kerelaan makhluk dan dia rela kalau dimurkai oleh Allah. Jadi beliau ini melihat bahwa fenomena sekarang itu sepertinya begitu. Jadi orang lebih memilih konten kalau sekarang ya daripada nanti dimurkai oleh Allah. Kontennya apa? Dia coba-coba ingin tahu rasanya babi kayak apa. Seperti apa sih rasanya babi itu? Akhirnya nyoba dia gitu kan. Demi apa? Demi viral. Walaupun itu dimurkai oleh Allah karena telah melanggar syariatnya. Ada yang kemudian melakukan ini dan itu demi untuk viral itu. Bahkan kejadian yang beberapa bulan yang lalu itu ada orang membuat kontennya prank bunuh diri. Prank bunuh diri, Pak. Jadi ada tali atau sarung digantung di depan pintu gitu. Terus kemudian dia ini kayak prank ini loh, TikTok gitu. Ayo saya lompat ya dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4. Tunggu, pokoknya saya sebentar lagi akan loncat. Terus begitu. Nah ini begitu, saya akan bunuh diri dalam hitungan kelima. Ternyata dalam hal itu dia beneran kepeleset, Pak.
Jadi kursinya itu beneran kepleset dan langsung ngena, mati. Temennya yang lihat, yang videoin itu apa namanya itu ribut sendiri, kaget dan takut. Akhirnya dia pergi untuk nyari pertolongan orang. Karena jaraknya jauh, kembali lagi sudah mati. Jadi demi untuk mendapatkan viral, terkenal di mana-mana, hal yang dilarang sekalipun mereka berani untuk lakukan. Makanya ada syairan orang peribahasa orang Arab ya. Kalau ingin terkenal, maka kencing itu air Zam-Zam. Dikencingi saja nanti terkenal sendiri. Tapi terkenalnya dengan konotasi yang negatif. Sama mas, kalau antum ingin viral, lakukan hal-hal yang aneh, yang bahkan kalau perlu menentang Islam, ya kan, mengolok-olok agama, terkenal juga nanti. Tapi dikenal dengan cara yang tidak baik. Mungkin malaikat maut udah nandain ini kenalan saya ini. Kan begitu. Jadi kalaupun kita ingin membuat konten dan misalkan ingin terkenal gitu, maka buatlah yang tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, maka harus ditinggalkan dan dijauhi. Masih lama? Belum? Kurang berapa? Hah? Ya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita cukupkan. Sebentar lagi sudah masuk pada waktu maghrib. Hakadha minni wa lahu minkum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.